Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to my video. And today we would like to continue talking about tenses. Dan ngomong-ngomong, ini adalah video ketiga saya. Berarti ada video pertama dan video kedua. Apakah teman-teman sudah menonton video pertama dan kedua saya? Jika belum, mending di stop dulu video ini, kemudian teman-teman tonton dulu video yang ini. Ya, jadi yang pertama membahas definisi tentang tenses, yang kedua adalah nama-nama dari 16 tenses. Jika teman-teman sudah menyelesaikan dua video tersebut, maka video ini akan jauh lebih mudah bagi teman-teman untuk memahaminya. Mungkin itu saja pembukanya. Nah, ngomong-ngomong, saya akan memberikan teman-teman beberapa pertanyaan terlebih dahulu terkait tentang tenses. Apakah teman-teman masih ingat apa yang disebut dengan tenses itu? Masih dong. Nah, ada berapa poin yang harus diingat kalau saya ngomong tenses? 3. Oke, yang pertama yaitu Bentuk kata kerja. dari bentuk kata kerja itu orang otomatis tahu apanya? Waktunya dong. Oke, waktu dari apa? Suatu peristiwa. Oke, pinter. Jadi itu diingat-ingat ya. Kalau kita berbicara 16 tenses kayaknya agak sulit untuk dihafal. Tapi kemarin supaya gampang ada caranya, yaitu membaginya menjadi 4 keluarga. Yang mana masing-masing keluarga memiliki kepala keluarga. Apakah teman-teman masih ingat kepala keluarganya? Kayak ada 4, apa saja? Simple, Simple present. simple, Simple past. simple, Future. terus? Simple past future. Oke. Nah, dengan teman-teman menghafal kepala keluarganya, maka teman-teman akan otomatis bisa membentuk anggota keluarganya. Oke ya, jadi simple present, presentnya tarik ke depan tambah continuous, jadinya adalah Present continuous. oke, kemudian presentnya turun tambahi perfect jadinya. Present perfect. Terus kemudian dua-duanya turun, present perfect tambahi continuous jadinya. Present perfect continuous. Oke, lakukan hal yang sama kepada keluarga kedua. Simple past berarti tarik jadinya. Past continuous. Terus, Past perfect. terus paling panjang. Past perfect continuous. Terus keluarga ketiga ada simple future. Future-nya tarik ke depan tambah continuous jadinya Future continuous. turun, Future perfect. paling panjang. Future perfect continuous. Oke, sekarang kita keluarga yang terakhir adalah simple past future. Past future-nya tarik ke depan tambah continuous jadinya Past future continuous. yang ketiga. Past future perfect. Yang keempat. Past future perfect continuous. Nah, itu adalah nama dari 16 tenses. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara menghafalkan rumus-rumusnya. Sebenarnya, jika teman-teman tahu tips ini, 16 tenses akan sangat mudah untuk dihafal. Jadi seperti ini, jika teman-teman ingin menghafalkan keluarga yang kedua, maka teman-teman wajib menghafalkan keluarga yang pertama saja. Jika teman-teman mau menghafalkan keluarga keempat, maka teman-teman hanya wajib untuk menghafalkan keluarga yang ketiga. Seperti apa? Oke, seperti ini. Kita ketahui dulu pola-pola yang ada di keluarga pertama. Yang pertama adalah simple present. Nah, simple present ini polanya adalah verb 1 atau verb SIS. Ayo, apa pola dari simple present? Verb 1 atau verb SIS. Terus sekarang pola yang kedua, present continuous. Present continuous ini polanya adalah is, am, are, verb ing. Apa? Is, are, verb ing. Oke, sekarang present perfect polanya adalah have, has, verb 3. Apa? Have, has, verb 3. Oke, sekarang present perfect continuous polanya adalah have, has, been, verb ing. Have, has, been, verb ing. Oke, jika teman-teman ingin menghafalkan keluarga kedua, maka teman-teman harus hafal keluarga yang pertama ini terlebih dahulu. Saya kasih waktu 4 detik bagi teman-teman untuk menghafalkan pola-pola ini. Oke, cukup. Nah, sekarang ulangi setelah saya. Rumus paling atas simple present adalah verb 1 SES. Verb 1 SIS. Is, am, are, verb ing. Is, are, verb ing. Is, am, are, verb ing. Is, are, verb ing. Have, has, verb 3. Have, has, verb 3. Have, has, verb 3. Have, has, verb 3. Paling panjang. Have, has, been, verb ing. 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 Ayo, yang pertama tadi simple present, apa rumusnya? Verb 1 verb SIS. Oke, yang kedua. Is, are, verb ing. Yang ketiga. Have, has, verb 3. Paling panjang. Have, has, been, verb ing. Harus hafal ini terlebih dahulu. Jika teman-teman belum hafal, maka stop aja video ini dan hafalkan ini. Nah, jika teman-teman sudah menghafalkan keempat pola ini, maka akan saya tanya lagi definisi dari tenses. Tenses itu apa sih?
bentuk kata kerja. Oh, jadi yang disebut tenses ternyata adalah bentuk kata kerja. Berarti kalau kita ingin merubah tenses, maka kita hanya perlu merubah bentuk kata kerjanya. Mari kita rubah bentuk kata kerjanya. Yang semula paling atas adalah verb 1 atau SES, maka ketika simple past, dia berubah jadi verb 2. Berarti verb 1 berubah jadi verb 2. Verb SS jadi verb 2. Intinya kalau simple present itu verb 1 atau SES, kalau simple past langsung dirubah jadi verb 2. Terus yang kedua, ya kalau tadi ada yang namanya present continuous, sekarang ada past continuous. Yang tadi pakai is-mr diganti dengan was-were. Is-mr jadi Was-were. is-mr jadi Was-were. sudah. Sekarang kita lanjut di bawahnya dulu. Kalau tadi di present perfect ada have has verb 3, sekarang kalau di past perfect have has-nya kita rubah jadi had. Have has jadi Had. have has jadi Had. begitu juga yang keempat, present perfect continuous. Polanya adalah have has been verb ing. Nah, ketika past perfect continuous, have has jadi had. Have has jadi Had. Oke, sekarang saya cek perubahannya ya. Simple present, verb 1 SES. Kalau simple past tinggal diganti verb 2. Oke. Is-mr diganti dengan Was-were. have has jadi Had. have has jadi. Had. Nah, kemudian selebihnya tinggal teman-teman sesuaikan dengan yang sebelumnya. Ketika tadi is-mr ketemunya verb ing, berarti kalau was-were ketemunya juga Verb ing. kalau have has ketemu verb 3, maka had juga ketemu verb. Verb 3. Kalau have has been verb ing, berarti setelah had ketemu Been verb ing. pintar. Oke, sekarang hafalkan 8 ini terlebih dahulu. Jangan lanjutkan videonya sebelum teman-teman menghafalkan 8 pola ini. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian yang kedua. Jika teman-teman sudah menghafal 8 tenses tadi, alhamdulillah. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang simple future. Simple future rumusnya adalah will ketemu dengan verb 1. Apa rumusnya? Will verb 1. Oke, kemudian yang kedua adalah future continuous. Nah, polanya adalah will be verb ing. Apa polanya? Will be verb ing. Yang ketiga adalah future perfect. Polanya adalah will have verb 3. Apa polanya? Will have verb 3. Sekarang yang paling panjang, future perfect continuous. Polanya adalah will have been verb ing. Apa polanya? Will have been verb ing. Nah, sekarang saya beri waktu 4 detik bagi teman-teman untuk menghafal keempat pola ini. Pola yang pertama adalah Pola yang pertama adalah will verb 1. Yang kedua adalah will be verb ing. Yang ketiga will have verb 3. Yang terakhir will have been verb ing. Ulangi setelah saya. Simple future, will verb 1. Will verb 1. Yang kedua future continuous, will be verb ing. Will be verb ing. Yang ketiga future perfect, will have verb 3. Will have verb 3. Yang keempat future perfect continuous, will have been verb ing. Will have been verb ing. Will verb 1. Will verb 1. Will be verb ing. Will be verb ing. Will have verb 3. Will have verb 3. Will have been verb ing. Will have been verb ing. Nah, jika teman-teman sudah hafal ini semua, keempat ini, Nah, jika teman-teman sudah menghafal keempat anggota ini, maka untuk membuat anggota selanjutnya akan jauh lebih gampang. Tipsnya hanya ada satu, kata will-nya semuanya diganti dengan would. Gampang kan? Berarti kalau tadi will verb 1 dirubah menjadi Would verb 1. kalau will be verb ing jadinya, Would be verb ing. kalau will have verb 3 jadinya, Would have verb 3. kalau will have been verb ing jadinya, Would have been verb ing. itu. Bisa difahami teman-teman? Jadi itu adalah 16 tenses. Gampang bukan? Jadi tadi ada 16 tenses, biar gampang dijadi 4 keluarga. Nah, jadi kalau kita mau hafal 2 anggota yang bawah, maka kita wajib hafal anggota yang atas. Nah, jika kita ingin menghafal 2 paket yang bawah, maka kita hanya perlu menghafal 2 paket yang atas. Nah, itu tadi adalah 16 tenses. Jika teman-teman ingin mudah untuk menghafalkannya, maka teman-teman harus membaginya menjadi 4 keluarga. Nah, jika teman-teman ingin menghafalkan keluarga-keluarga itu, maka hafalkan saja 2 keluarga ini. Hafalkan keluarganya simple present, maka simple past akan lebih mudah untuk dihafal. Hafalkan juga simple future, maka simple past future akan lebih mudah juga untuk dihafalkan. Yang terpenting teman-teman hanya perlu mendapatkan konsepnya,
Yang mana jika kita ingin merubah tenses, maka yang dirubah hanya bentuk kata kerjanya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan juga komen jika teman-teman masih ada pertanyaan atau request materi-materi selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.